Saudara-saudara, ini adalah sekali lagi kita memikirkan tentang 10 hukum, dan kita membaca sekali lagi dari kitab Keluaran pasal yang ke-20. Kitab Keluaran pasal yang ke-20, kita akan membaca bersama dari ayat yang ke-8 dan seterusnya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Semua membaca, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Sebab 6 hari Tuhan menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya, dan dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Mari kita berdoa sekali lagi. Berilah pimpinan Roh-Mu yang kudus kepada pikiran kami masing-masing. Arahkanlah hati kami kepada firman-Mu sendiri, dan beri kepada kami pengertian, kesadaran, karena Engkau telah menciptakan manusia untuk datang mengerti dan mengetahui segala pimpinan dan kehendak-Mu dari batin kami masing-masing. Kami menyerahkan hamba-Mu yang hina ini ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan umat-Mu semua yang datang di sini pada hari ini. Kiranya Engkau bertakhta dan bertitah sebagai Raja di dalam hidup kami masing-masing. Demi nama Yesus Kristus, kami mengusir setan dan segala anasir jahat, segala pesuruhnya keluar dari tempat ini. Dan kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus, yang mencerahkan hati manusia, sekarang juga memberikan pengertian dan pimpin kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami, yang hidup kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita telah beberapa kali memikirkan tentang hari Sabat. Dan hari Sabat dan sistem 7 hari berhenti 1 hari, ini hanya ada di dalam kitab suci. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, mulai dari orang Yahudi sampai orang Kristen, ini telah menjadi salah satu pengaruh di dalam seluruh dunia yang paling besar, khususnya di dalam mengatur cara kerja dan istirahat dari umat manusia. Sejarah telah membuktikan masyarakat yang kerja 6 hari dan berhenti 1 hari adalah masyarakat yang paling maju. Masyarakat yang bekerja 6 hari dan berhenti 1 hari adalah masyarakat yang paling sehat. Masyarakat yang bekerja 6 hari dan berhenti 1 hari adalah masyarakat yang paling efisien di dalam pekerjaan, di dalam pengaturan seluruhnya, karena ini ditetapkan oleh Sang Pencipta sendiri. Tuhan yang menentukan, Tuhan yang mengatur, dan Tuhan yang memerintahkan engkau kerja dan beristirahat dengan sistem seperti ini. Itulah sebab barang siapa yang berusaha atau coba-coba merubah sistem ini akan mendatangkan kecelakaan bagi diri sendiri. Kita telah memberikan 2 contoh minggu lalu pada waktu French Revolution. Di dalam revolusi Prancis, orang-orang Prancis yang sangat brutal, yang kira manusia harus menjadi pusat seluruh dunia, antroposentris. Mereka mengatakan kita tidak perlu kerja 6 hari baru berhenti 1 hari. Kita akan kerja 4 hari berhenti 1 hari. Menikmati kebanyakan menikmati lebih banyak akan hak manusia dan keadaan kebebasan manusia. Akibatnya adalah berantakan dan manusia rasa jenuh sekali hidup, karena setiap minggu dibentuk hanya 5 hari, mengakibatkan sirkulasi itu melawan dalil yang ditetapkan oleh Tuhan.
dan hasil pekerjaan jadi tidak karuan. Akhirnya mereka harus kembali menjalankan apa yang ditetapkan oleh Alkitab. Saudara-saudara, banyak masyarakat sekarang sudah tidak percaya Tuhan. Banyak orang sudah menganut ateisme, atau mereka menganggap humanisme yang menjadi satu-satunya pilihan di dalam pembentukan masyarakat. Tapi saudara-saudara, orang-orang Kristen khususnya Reform, kita jangan lupa sola scriptura. Hanya kembali kepada firman, hanya kembali kepada Tuhan, baru engkau mendapatkan sejahtera, perdamaian, dan peristirahatan jiwamu yang sangat stabil, tenang, dan bersifat kekal. Manusia baru menjadi sesuatu makhluk yang berhenti sungguh-sungguh kalau dia kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, itu sebab pada waktu zaman tahun 1935-an, maka Uni Soviet di bawah seorang diktator yang bernama Joseph Stalin, dia berusaha merubah 1 minggu menjadi 10 hari. Lalu memaksa semua orang harus kerja 9 hari, baru boleh berhenti 1 hari. Akhirnya seluruh masyarakat menjadi berantakan, dan produksi menjadi kurang, dan mutu daripada industri menjadi rusak. Saudara-saudara, orang bekerja mati-matian sampai hari ke-6, mereka sudah tidak kuat lagi untuk menyambung kepada hari ke-7, ke-8, ke-9, baru berhenti 1 hari. Maka seluruh masyarakat menjadi kacau. Akhirnya orang komunis pun harus takluk kepada Tuhan, kembali bertobat untuk menjadikan 1 minggu 7 hari. Saudara-saudara, apakah artinya kita yang berani melawan Sang Pencipta? Apakah keberanian kita yang berani merubah perintah yang ditetapkan oleh Tuhan? Silakan. Tuhan tidak takut kau mencoba-coba melawan Dia. Yang rugi pasti bukan Tuhan, yang rugi adalah manusia. Manusia yang tidak tahu diri selalu menganggap saya ini segala sesuatu objek saya. Saya adalah separuh daripada dunia. Semua kalian itu hanya yang bukan saya. Yang bukan saya relatif dengan yang saya. Saya ini menjadi orang paling penting di dunia. Kamu semua diperalat, dan yang paling kurang ajar memperalat Tuhan sebagai objek. Søren Abi Kierkegaard mengatakan, Allah bukan satu topik yang dikuliahkan di dalam kelas filsafat. Allah bukan satu objek yang didiskusikan. Allah bukan satu bayang-bayangan yang diimajinasikan manusia. Allah adalah satu objek yang terbesar, di mana engkau harus berbakti, berlutut, menyembah dan memuliakan Dia. Kalimat ini telah merubah banyak konsep orang, karena pada waktu itu melalui pengaruh daripada gerakan pencerahan atau disebut Enlightenment Movement, di bahasa Jerman Aufklärung. Maka saudara-saudara, di bawah pengaruh Aufklärung semua keliru, dan manusia menganggap rasio itu Tuhan Allah. Cara berpikir itulah keunikan manusia, melampaui semua makhluk, dan manusia boleh memikirkan segala sesuatu. Mereka kira Allah pun hanya satu topik yang dihasilkan oleh fungsi pikiran saja. Kierkegaard mengatakan tidak. God is an object of worship. Is not one subject in your topic, in your discussion, in your speculation, in your teaching, in your philosophy, or your classroom. Itu sebab berlutut di hadapan Dia. Dan Dia mengatakan orang berusaha membuktikan Allah ada dengan argumen ini, argumen itu. Itu penghinaan terhadap Allah. Saudara-saudara, Allah itu ada bukan karena kita berargumen. Allah ada bukan karena kita berdiskusi, kita berdebat, lalu kita membuat begitu banyak cara untuk membuktikan Dia Allah. Allah ada di sini. Engkau tidak mau berbakti kepada Dia, engkau tidak mau bersekutu dengan Dia, engkau tidak mau berkomunikasi dengan Dia. Engkau menganggap seperti Dia itu mati, atau Dia tuli, atau Dia buta, atau Dia sakit, atau Dia pasif. Lalu engkau mendiskusikan tentang Dia ada atau tidak. Itu kurang ajar. Itu adalah penghinaan terbesar kepada Allah. Søren Abi Kierkegaard berusaha dan berhasil menghentikan semua orang-orang di dalam natural theology yang berusaha membuktikan Allah ada, karena mereka pintar berdebat.
Karena mereka berargumen, karena mereka berlogika yang kuat. What is that? That's nothing. Saudara-saudara, Reform Theology 400 tahun sebelum dunia ini mengerti bagaimana mentiadakan natural theology sudah melawan terlebih dahulu. Saudara-saudara berada di dalam berkat besar dari Tuhan, mengerti Reform Theology, tapi engkau tidak mengerti berapa penting dan berapa besar, berapa pengaruh Reform Theology ke dalam sejarah. Sebelum Kant mengatakan aku menolak semua argumen pada abad 18. Sebelum Kierkegaard mengatakan aku lawan semua segala argumen pada abad 19. Sebelum Bertrand Russell mengatakan aku melawan segala argumen di dalam membuktikan Allah pada abad ke-20. 200 tahun sebelum Kant, abad ke-16, Calvin mengatakan tidak perlu natural theology. Reform theology begitu indah, begitu besar. Engkau rasa kita belum ada sasaran? Kita belum capai apa-apa? Kita sudah mencapai apa yang tidak mungkin dicapai oleh orang dunia atau orang-orang filsafat, orang-orang logika yang tidak mengenal kitab suci. Dan mengerti kitab suci bukan seperti setiap pendeta mendirikan gereja sembarangan lalu mereka khotbah seenaknya hanya untuk menyenangkan manusia. Mengerti Alkitab berarti betul-betul menyelidiki dan mengetahui isi hati Tuhan. Dan yang paling mendekati dan paling mengerti, tuntas mempelajari Alkitab itu hanya dengan satu pikiran, sola scriptura. I submit myself, I submit my reasoning, I submit my logical power, I submit my reasoning power, I submit all my life under the Word of God, inspired and revealed through the prophets in Old Testament and the apostles in New Testament to human being. Dengan demikian maka kita menemukan sesuatu pengertian kebenaran yang sejati. Saudara-saudara sekalian, dan kita melihat bahwa Kierkegaard masih kurang satu step yang saya akan katakan. God is not an object of worship. He is a subjectivity of the truth to receive and to command you in worship. Allah bukan satu objek daripada persembahan kita, bakti kita. Allah ada subjektivitas dari kebenaran yang berada di oknum, the subjectivity of the truth in person to manage, to receive, and to order our worship. Di dalam satu kebaktian berbakti, pendeta itu hanya sesuatu alat. Saudara-saudara, di dalam satu kebaktian, Allah yang sedang mengawasi, menikmati, dan sedang berelasi dengan kita dengan inisiatif Dia. Itu sebab satu kebaktian yang ada hadirnya wibawa dan otoritas Allah itu begitu indah adanya. Saudara-saudara, kalau sampai tidak ada hamba Tuhan yang cukup, maka gereja Reform Injil akan terus berkembang. Karena firman yang khotbahkan di setiap kebaktian mempunyai tanda itu. Sehingga hanya rekaman saja mempunyai wibawa yang cukup besar untuk menangkap pikiran manusia, untuk membawa manusia kembali kepada Tuhan. Itu sebab kita tidak gentar kalau ada orang merasa dia terlalu penting atau dia rasa tidak mau bantu. Padahal gerakan ini bukan dibantu oleh manusia. Gerakan ini diatur oleh Tuhan dan manusia diberi kesempatan untuk berbagian dalam pelayanan. Kalau orang tidak menghargai, Tuhan bilang oke, saya akan jalankan sendiri. Saudara-saudara, dengan demikian Tuhan itu menjadi subjek. Tuhan yang menjadi Tuhan. Tuhan menjadi Tuhan. Tuhan berinisiatif. Tuhan kreatif. Dan Tuhan sendiri menjadi subjek. Kita hanya menjadi objek di dalam relasi dan komunikasi antara manusia dengan Tuhan Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Maka pada waktu Musa yang menjadi pemimpin daripada 2 juta manusia berdiri di hadapan Tuhan, dia beritahu dia hanya objek yang menerima perintah dari Tuhan saja. Dan Tuhan berkata, aku mengatur kamu, aku mengatur umatku. Setiap minggu saudara kerjalah 6 hari dan berhenti 1 hari. Perhentian itu bukan untuk kita membanggakan kita sudah menjalankan hari Minggu. Di dalam khotbah-khotbah yang lalu saya mengatakan, apakah yang menjadi penting di dalam ayat ini, di dalam perintah ini, itu perhentiannya atau harinya. Kalau harinya
Mengapa Paulus berkata, aku khawatir, takut bagi mereka yang memelihara hari-hari. Berarti hari itu bukan menjadi utama. Kalau hari itu menjadi utama, mengapa Tuhan berkata melalui Nabi Yesaya, aku benci pada hari Sabatmu. Buat apa Tuhan mesti benci hari Sabat? Kalau hari Sabat ditentukan oleh Tuhan dan Tuhan mengkuduskan hari itu, lalu orang Israel meliharakan hari-hari Sabat, Tuhan mengatakan, aku benci akan hari Sabatmu, aku benci akan korbanmu. Engkau memberikan persembahan kepadaku, tapi aku tidak menerima, aku benci. Kenapa? Sifat-sifat kontradiktoris di dalam fenomena semacam demikian selalu mengandung paradoks. Dan iman Kristen bukan iman yang mengikuti hurufiah, iman yang ikuti akan setiap kata-kata lalu mati di dalamnya. Paulus memberikan pelepasan kepada kita dengan mengatakan harafiah mematikan, tapi makna rohani sebenarnya itu yang menghidupkan. Sehingga saudara-saudara, jangan membuat patung, jangan menyembah. Di dalam kedua kalimat ini ada kontradiksi. Karena Tuhan mengatakan jangan membuat patung, Tuhan mengatakan bikinlah patung daripada malaikat kerubium, taruh di atas peti perjanjian. Kalau demikian Tuhan kontradik sendiri. Di sini ada hal yang primer itu apa, yang sekunder itu apa, yang mutlak itu apa, yang relatif itu apa. Kalau kita tidak menangkap paradoks yang tersimpan di dalam fenomena yang kelihatan seperti konflik, kita akan mengikat diri semua orang Farisi. Orang Farisi makin belajar perjanjian lama, makin melawan Yesus. Mereka makin mengerti Alkitab, makin menjadi musuh Tuhan Allah. Makin beragama, makin lebih jahat dari orang ateis. Karena apa? Karena terikat oleh harafiah. Nah, setiap perintah, setiap kalimat Tuhan itu kelihatan kalau ada kontradiksinya. Kita harus menemukan sebenarnya yang Tuhan mau itu apa. Jadi Tuhan mau engkau jangan menyembah berhala. Nah, menyembah berhala mempunyai satu pencakupan skop yang jauh lebih besar daripada hanya mempunyai patung-patung kayu atau tanah atau lukisan yang kelihatan. Karena engkau mungkin menjadikan pacarmu berhala, mungkin menjadikan hobimu berhala, mungkin menjadikan sesuatu rumahmu atau hartamu berhala, mungkin menjadikan emosi alamu kedua yang melawan Allah pertama. Sehingga kalau orang mengkoreksi engkau marah, engkau bukan bertobat, bukan mengaku dosa, tapi engkau membela diri karena your emotion becomes your God. Itu berhala. Kalau engkau mengerti akan makna sesungguhnya, engkau terlepas daripada ikatan agama. Saudara-saudara, membaca kitab suci dan jatuh ke dalam jerat agama sehingga tidak mengerti makna sesungguhnya yang dipimpin Roh Kudus untuk menghidup kerohanian kita, itu lebih bahaya dari mereka yang tidak pernah membaca Alkitab. Nah, ini yang tidak dikhotbahkan banyak di gereja lain. Saudara-saudara, orang reform mungkin jatuh menjadi orang Farisi kalau dia terikat oleh kalimat-kalimat harafiah dan tidak mengerti sesungguhnya artinya itu apa. Saudara-saudara sekalian, kita melihat selalu derajat agama dan derajat keselamatan itu berbeda. Sehingga kalau orang sudah menganggap dia sudah begitu mengerti Alkitab secara harafiah, dia jatuh ke level agama. Jatuh ke level agama tidak mengerti makna sesungguhnya, dia tidak mungkin lepas. Dan di situ dia akan mengikat diri dan mengkuburkan diri sehingga matilah rohaninya, dan dia tidak mungkin mendapatkan kebebasan yang sejati. Yang membebaskan kita itu kebenaran. Yang membebaskan kita bukan huruf-huruf. Yang membebaskan kita adalah kebenaran, dan Allah adalah kebenaran. Kristus mengatakan akulah kebenaran. Roh itu adalah kebenaran. Maka roh adalah kebenaran dicantum dengan dua istilah, the spirit of the truth and the spirit is truth. The spirit of the truth itu berkali-kali mulai dari kalimat dari Yesus Kristus. The spirit of truth will be sent to you. Dan di dalam 1 Yohanes, Rasul Yohanes mengatakan langsung, dan di seluruh kitab suci hanya satu kali, 1 Yohanes pasal 5, Holy Spirit is truth. Saudara-saudara, kalau pengertian kebenaran dipimpin Roh Kudus itu menjadikan kita hidup di dalam satu wilayah,
melalui keselamatan penebusan yang membebaskan, maka kita tidak jatuh ke dalam satu ikatan agama. Mengapakah orang beragama lebih berani berdosa dari mereka yang tidak beragama? Karena dia kira dia sudah ada agama. Demi nama Allah, dosa diperbuat lebih berani dengan orang yang mengatakan Allah memihak saya. In the name of God, manusia bisa lebih jahat daripada mereka yang belum benar Allah. Saudara-saudara, saya tidak berani menghina orang ateis, karena mungkin dan mereka banyak orang lebih baik dari orang di dalam gereja. Tetapi apakah berarti ateis sudah beres? Tidak. Mereka belum kenal Tuhan. Pada satu hari kalau mereka betul-betul mengenal Tuhan, mungkin mereka loncat rohaninya jauh lebih baik dari orang Kristen. Saya tidak berani menghina perampok, pelacur, tidak berani. Karena mungkin mereka kalau satu hari sadar dengan kebenaran di atas agama, mereka langsung lebih baik dari orang yang berada di dalam gereja. Buktinya sebelum Petrus mengerti apa kerajaan Allah, perampok di atas kayu salib sudah mengatakan, waktu engkau datang kembali dengan kerajaanmu, ingatkanlah aku. Saudara-saudara, itu pengertian sejati. Itu yang membuat saya pada waktu masih muda menjadi hamba Tuhan, saya tidak mau mengikuti cara syarat agama, lalu menjadi pendeta yang pakai juga. Saya menolak dipendetakan sampai sudah khotbah 1.500 kali, baru saya bilang iya, saya dipendetakan. Orang kira wah ini kurang syarat, dia mesti tunggu begitu lama baru boleh menjadi pendeta. Enggak, saya dari dulu dia banyak pendeta itu pendeta-pendetaan, cuma pakai jubah modelnya begitu saja. Tapi pengertian firman Tuhan itu yang penting sekali. Maka di dalam setiap perintah itu saya lihat ada taraf dua. Satu taraf itu yang mengerti harafiannya, satu taraf yang mengerti makna sesungguhnya. Kalau tidak mencapai makna sesungguhnya, menjadi ikatan. Kalau hanya menjadi ikatan, akhirnya menjadi orang Farisi. Menjadi orang Farisi makin menganggap diri mengerti Alkitab, makin jauh daripada makna Tuhan. Makin beragama, makin melawan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu dikirim setelah perjanjian lengkap diberikan. Sesudah itu interpretatornya datang sendiri. Kalau saya sekarang memberikan sejilid buku yang dalam artinya kepada engkau, engkau spekulasi, engkau imajinasi, engkau pikir sendiri, engkau tafsir sendiri dengan hermeneutika daripada segala macam aliran selesai. Lalu saya kirim sekretarisku yang mengerti. Karena waktu saya dikte dia tulis buku itu, dia sudah diskusi sama saya setiap kalimat. Dia datang memberi penjelasan. Engkau mestinya mengatakan, nah sekarang interpretor yang asli sudah datang, yang dikirim oleh sang pengarang buku. Saya mau tanya, apa artinya ini? Kenapa ayat ini seperti ini? Saudara-saudara, tetapi pada waktu dia menjelaskan, lu salah. Yuk tadi interpretasi ayat itu salah, kalimat itu salah. Yuk berani berkata saya salah, saya bunuh kamu. Nah itu orang Yahudi. Orang Yahudi menerima Kristus yang datang memberikan pengertian asli tentang Taurat, justru menganggap dia melawan tafsiran orang Yahudi. Ini kurang ajar, harus dibunuh. Maka Richard Niebuhr mengatakan di antara dua alternatif, you want to keep the tradition of Jewish culture? If you want to do it, you should kill Jesus. If you want to preserve the teaching of Jesus, you commit suicide of your culture. Jadi orang Yahudi kalau tidak membunuh Yesus, akhirnya Yesus dan eksistensi Yesus akan membunuh akan kebudayaan Yahudi. Itu sebab tidak bisa berdiri dua-dua, hanya bisa satu. Daripada saya dibunuh oleh kamu, lebih baik saya bunuh kamu dulu. Nah Yesus mengatakan kalimat dengan paling sederhana dan jelas sekali. Simply because I tell you the truth, that is the reason you want to kill me. Hanya karena aku memberikan kebenaran kepadamu, itulah sebabnya engkau mau membunuh aku. Saudara-saudara, di dalam seluruh sejarah tidak ada kalimat lebih singkat, lebih jelas dalam mengutarakan konflik agama dan penebusan yang sama sekali berbeda level, akhir diruncingkan menjadi kedua kubu untuk saling memusuhi, yang ilustrasinya lebih jelas dan lebih singkat dari kalimat ini. Simply I tell you the truth, that is the reason you want to kill me. Saudara-saudara, di dalam masyarakat yang sudah berkebudayaan darah daging
dengan segala kepalsuan, kemunafikan, dan dengan segala kejahatan, dengan egoisme dan dengan korupsi, seorang yang jujur masuk ke dalam organisasi apapun, dia akan dimusuhi. Karena mayoritas sudah korupsi, kamu bersih. Yang bersih akan menjadi penonjolan yang menunjukkan kerusakan korupsi. Orang-orang koruptor akan membunuh kamu supaya mereka boleh meneruskan korupsinya. Mengerti maksud saya? Di situ agama menjadi salah satu kejahatan paling besar. Saudara-saudara, jangan terlalu heran kalau ada orang begitu melawan agama. Karena memang agama telah memproduksikan hal yang paling jahat. Sekarang di dalam zaman kita berada di abad ke-21 permulaan ini, di dunia yang paling berani membunuh orang itu adalah orang agama. Agama bisa menjadi begini. Karena apa? Salah mengerti, tidak mengetahui apa yang menjadi makna sesungguhnya daripada catatan-catatan di dalam kitab, tapi hanya menerima sesuatu yang luar. Saudara-saudara sekalian, orang Yahudi adalah bangsa satu-satunya yang dikaruniakan perjanjian lama. Orang Yahudi adalah satu-satunya bangsa yang menerima wahyu khusus sejak kejadian sampai Kristus datang ke dalam dunia. Lalu mereka telah menerima firman kudus itu. Sikap mereka apa? Mereka baru sadar diri tidak kudus, baru sadar diri tidak baik, baru sadar diri tidak adil. Nah, ini tiga istilah: keadilan, kekudusan, kebajikan. Ini tiga hal adalah diterima daripada pengertian Taurat setinggi-tinggi mungkin. Setelah engkau mengerti Taurat itu apa, engkau baru tahu, wah Tuhan begitu suci, begitu adil dan begitu baik. Kalau mengerti Tuhan begitu suci, begitu adil dan begitu baik, akibat seharusnya adalah baru saya tahu saya begitu tidak suci, begitu tidak baik, begitu tidak adil. Lalu setelah pengertian itu tiba, apa yang menjadi reaksinya? Saya berlutut minta pengampunan Tuhan. Saya menjadi rendah hati. Dan saya mulai hari ini tidak berani lagi membanggakan diri, tidak berani lagi mentinggikan diri, karena saya sadar saya tidak beres. Saya terlalu jauh dari target Tuhan. Saya terlalu jauh daripada mutu yang diminta oleh Tuhan. Saya terlalu jauh dibanding dengan sifat Tuhanku yang suci, yang adil dan yang baik. Apakah orang Yahudi telah mencapai ini? Setelah mengerti Taurat, setelah mengerti firman Tuhan, mereka menjadi bangsa yang paling rendah hati? Tidak, justru terbalik. Mereka menjadi bangsa yang paling sombong. Kita adalah manusia yang mendapatkan firman Allah. Kita adalah manusia yang dikirim nabi. Dan tidak ada bangsa lain seperti ini. Itu bangsa kafir. Itu bangsa, itu semua bukan manusia. Cuma Yahudi manusia saja. Saya mau tanya, apakah ini tujuan Taurat diberikan? Jawab. Jawab. Apakah ini Taurat diberikan untuk mencapai tujuan seperti ini? Tidak. Mengapa Tuhan memberikan Taurat? Supaya orang Israel mewakili seluruh umat manusia sadari kalau manusia berdosa. Lalu mereka dengan rendah hati minta kekuatan kepada Tuhan untuk membawa orang dosa kenal Taurat, kenal Tuhan. Itu sebab bukan hanya Yahudi perlu diselamatkan. Orang di kota Niniwi perlu diselamatkan. Dan Tuhan berkata, Yunus pergi. Yunus bilang, tidak. Orang kafir tidak layak menerima firman. Orang kafir tidak perlu diinjili. Tuhan bilang, bagaimana? Saya tidak mau jalankan kehendakmu. Saya mau pergi ke Tarsis. Saya mau berjalan sendiri. Tuhan bilang, sekarang saya garap kamu. Setelah dibuang di laut, Tuhan telan dengan ikan. Lalu keluarkan dia di tanah, di pantai. Lalu berkata, mau pergi enggak? Mau. Inilah cara Tuhan menggarap. Barang siapa merasa diri sudah ada, tapi sebelumnya belum ada, lalu menjadi sombong karena dia rasa dia ada, Tuhan garap. Nah, ini dalam perjanjian lama itu tidak banyak kasus seperti ini. Mengapa Rahab diselamatkan? Mengapa Rut diselamatkan? Mengapa Nineve dikabarkan Injil? Karena Tuhan bukan hanya satu bangsa yang mengerti. Tuhan mau dunia ini akhirnya semua mendapatkan keselamatan melalui penginjilan. Tapi mereka tidak ngerti. Mereka sombong, mereka membanggakan diri. Lalu Tuhan mengatakan, oke, itukah cara engkau mengerti Tauratku?
Itu kan cara engkau mengerti perjanjian lamaku. Sekarang saya kirim Yesus yang asli berkata kepadamu sesungguhnya itu arti apa. Di dalam Torah mengatakan jangan membunuh. Jangan membunuh. Nanti di dalam ayat selanjutnya kita akan masuk ke dalam itu perintah ke 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tetapi Yesus mengatakan arti sesungguhnya jangan membunuh adalah tidak boleh benci orang lain. Nah ini berbeda dengan istilah jangan membunuh. Jadi setiap ayat di dalam Taurat, setiap perintah itu bukan mematikan kita di dalam harafiah. Ada arti sesungguhnya kita harus temui. Baru kita lepas daripada level agama, masuk ke dalam level kebebasan di dalam keselamatan penebusan. Lalu Yesus mengatakan, kalau engkau benci orang, engkau sama dengan membunuh orang. Engkau melihat perempuan lalu engkau birahi ingin bersetubuh dia, engkau sudah berzina. Etika daripada kekristenan sudah memuncak sampai menjadi etika motivasi. Bukan hanya etika seperti hukum-hukum dunia yang begitu rendah. Saudara-saudara, hukum-hukum dunia begitu rendah, ilmu pengetahuan dunia begitu rendah. Ini kalimat dari mimbar ini. Saudara boleh melawan, saya akan jelaskan kepada kamu. Kalau hukum-hukum dunia itu tinggi, kenapa itu kepala hakim selalu berzina? Kenapa orang-orang di pengadilan selalu korupsi? Mereka cuma tahu apa? Harafiah. Mengetahui tidak boleh ini, tidak boleh, perintah ini akan mengikat engkau, akan membawa engkau ke penjara. Maka mereka cari selang. Banyak advokat menjadi kaya karena mereka pintar mencari selang di antara hukum dan hukum. Untuk berbuat dosa lalu tidak usah dihukum. Cilakalah engkau. Kalau engkau belajar hukum, otakmu mengerti huruf-huruf di dalam buku hukum, hatimu tidak takut kepada Tuhan. Engkau rendah sekali. Ilmu pengetahuan yang mengakibatkan manusia melawan Tuhan itu rendah sekali. Karena manusia kira diri sudah tahu. Tuhan mengatakan engkau tidak tahu. Mengenai epistemologi, Paulus mengatakan satu ayat yang tidak pernah dilampaui oleh siapapun. Barang siapa menganggap dia sudah tahu, menurut apa yang seharusnya dia tahu, dia masih belum tahu. Waduh, saya kaget luar biasa. Saya mengajar filsafat hampir 40 tahun. Dan saya mengetahui apa itu epistemologi. The study of the nature, the principle, the source, and the consequence of knowing, that is called epistemology. And how to know that you know, that is knowledge of the knowledge. To know what you know, that is the supra knowledge of the knowledge itself. Engkau mengetahui. Bagaimana engkau tahu? Kau tahu. Gua sudah tahu. Lu kau tahu. Pokoknya tahu. Itu orang goblok. Orang biasa. Lu kau tahu. Tidak usah ngomong lah. Pokoknya tahu. Itu tahu dari mana? Dari insting. Insting benar gak? Insting lumayan. Apalagi insting perempuan. Kalau insting laki kurang pinter, insting perempuan lebih pinter. Orang laki bilang ini orang apa ya? Saya tidak tahu. Tak pelajari dulu 3 tahun. Lalu baru saya tahu sifatnya apa. Nyonya bilang, goblok lu, tidak usah lihat hidungnya sudah tahu ini orang jahat. Itu namanya insting. Jadi insting kadang-kadang memberi pengetahuan. Lalu engkau tahu, kau tahu. Pokoknya tahu lah. Gua itu tahu lah. Itu pakai insting lalu membuat epistemologi sendiri. What is epistemology? Knowledge concerning knowledge. Paulus mengatakan kalau ada orang menganggap dia sudah tahu, menurut apa yang seharusnya dia tahu, dia belum tahu. Konfusius mengatakan kalau lu tahu, yang ngaku lu tahu. Kalau lu tak tahu, bilang saja lu tak tahu. Itu namanya tahu. Jadi you bayangkan ya. Lalu kalau Sokrates mengatakan, aku cuma tahu satu hal, yang lain semua tidak tahu. Ditanya, yang lain semua tidak tahu. Engkau cuma tahu satu hal. Hal apa sih yang tahu? Dia bilang satu hal yang saya tahu, yaitu saya tidak tahu. Nah ini semua ada epistemologi yang terbaik di dunia. Di timur diwakili oleh Konfusius, di barat diwakili oleh Sokrates, di Alkitab diwakili oleh Paulus. Tapi yang paling tinggi apa? Paulus. Karena apa? Paulus ada satu kalimat, menurut apa yang kau seharusnya tahu. Nah ini kalimat leave blank. To what should we know?
What should we know? Itu sebenarnya sudah dipikirkan mati-matian sampai tua. Tidak ada jawaban oleh siapa? Oleh Immanuel Kant. Immanuel Kant mengatakan pada waktu tua, tulis satu surat kepada kawannya, sebenarnya aku jujur saja, seumur hidup yang aku ingin mengerti cuma 4 hal. Pertama, who am I? Ini mencakup why I'm here, what should I do, and why I'm going, where I will go in eternity. Kedua, what can I know? Ketiga, what should I do? Dan keempat, after this, I know I'm here, I know what should I know, I know what should I do, and what is my hope. Hanya 4 ini saja. Dan yang terakhir, dia tidak ada jawaban. Karena dia sedikit menolak metafisika, menolak supernatural, menolak miracle, menolak setelah mati kemana. I don't know. Akhirnya dia tidak ada agamanya. Kalau tidak ada agama bisa baik nggak? Bisa. Dia mengatakan justru bukan melalui agama. Agama harus masuk ke dalam rasio. Kalau agama tidak masuk ke dalam rasio, agama itu tidak nilainya. Saya harus mengerti dan harus bisa logika berjalan untuk menerima. Kalau tidak, itu agama bagi saya nothing. Maka dia tulis satu buku yang paling tipis, tapi pengaruhnya sangat-sangat besar. The Religion Within the Limit of Reason Alone. Hanya tema ini saja memecahkan rekor dan membuat gempa seluruh dunia. Dan kita orang reform mau tanya, why religion should be under the limit of the reason alone? Why? Dia tidak bisa jawab. Saudara-saudara, filsafat telah mempermainkan manusia selama 2400 tahun. Dan manusia yang pintar selalu tidak mau Tuhan, tapi rela mau dipermainkan oleh filsafat. Kalau saya tidak pernah mengajar itu, tidak pernah mempelajari dan membandingkan semua itu, saya hanya menjadi seorang pendeta yang kasih tahu ayat-ayat Alkitab. Dan akhirnya engkau jerumus ke dalam harafiah dan engkau akan mengikat diri seperti agama lain. Tapi justru tidak. Kita mengetahui Alkitab lebih tinggi dari filsafat, lebih tinggi dari logika, lebih tinggi dari ilmu, lebih tinggi dari etika manusia, lebih tinggi dari hukum. Hukum Tuhan jauh lebih tinggi dari hukum dunia. Saudara-saudara yang tidak pernah belajar hukum, tidak usah takut. Asal kau baik merenungkan 10 hukum ini, engkau langsung mendapat bijaksana lebih tinggi daripada mereka yang doktor hukum di dunia. Amin. Sudah biasa. Amin, 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 amin. Kayak mesin kan. Saudara, kenapa berani mengatakan amin? Karena ini adalah Allah yang mencipta manusia yang tidak berdosa, dan hukum dibikin oleh manusia yang sudah berdosa. Tidak ada taraf yang bisa membandingkan. Sekarang kita kembali kepada pasal ini, ayat ini. Peliharalah hari Sabat. 6 hari engkau bekerja, hari 7 engkau kuduskan. Karena hari ini sudah dikuduskan oleh Tuhan, dan engkau berhenti dari kerja. Berhenti dari bekerja. Untuk apa? Untuk ngasuh, untuk kesehatan, untuk spekulasi daripada semangat, supaya segar kembali. Yes. Tapi selain ini, apa artinya? Saudara-saudara, sekarang saya minta saudara perhatikan. Karena ada kalimat aku benci harimu, aku khawatir engkau memelihara hari, maka saya tetap menganggap istilah istirahat adalah intinya hari sekundernya. Sebenarnya Tuhan mau manusia akhirnya berapa? Beristirahat di dalam pangkuannya. Itu titik terakhir. Itu titik kekekalan. Sehingga orang yang dikatakan oleh Yesus sebagai pengemis, yang minta-minta, dia susah payah mendapat nafkah. Mungkin dia lumpuh, mungkin dia sakit keras, mungkin dia tidak mungkin bekerja apa-apa, maka dia harus dikeret ke pintu orang kaya. Di situ tunggu kalau orang kaya kasih sedikit makanan. Itu namanya Lazarus. Lazarus seumur hidup tidak tenang, tidak tahu bagaimana menyambung hidup, tidak tahu makanan sore di mana, nasi esok dari mana, dia tidak tahu. Tadi Alkitab mengatakan setelah dia mati, dia berada di dalam pangkuan Abraham. Rest, peace, forever. Nah ini artinya
Tuhan mau manusia akhirnya mendapatkan satu peristirahatan, perhentian yang selesai. Saudara-saudara, di dunia ini kita sangat paradoks ya. Kalau sudah kerja susah hidup, suruh kerja hidup susah. Kerja terus kapan berhentinya? Waktu sudah berhenti mati gua berhenti. Sudah berhenti apa? Tunggu mati. Nah, saudara-saudara, kerja salah berhenti salah. Berhenti tidak ada makanan. Kerja sudah makan capek lapar lagi. Jadi dalam sekulasi sebegini ini, hidup itu tidak ada rest. 1600 tahun yang lalu, seorang yang paling intelektual di dalam sejarah dan di dalam zamannya, one among the most intellectual 20s in the world history, bernama Augustinus. Dia menulis My Confession. Itu ada sastra kejujuran pertama, dan sastra yang mempengaruhi semua sastra di dalam sejarah. Dan dia di dalam buku My Confession, dia menulis pada fasa pertama akhirnya satu kalimat, My great God, Thou hast created human being in the restless soul. We have no peace until we return to you and get peace only in you. Engkau telah menciptakan manusia dengan satu jiwa yang tidak pernah ada perhentian. Engkau telah menciptakan jiwa manusia dengan tidak ada perdamaian, tidak ada perhentian, tidak ada sentosa, sampai kami kembali kepadamu dan memperoleh perdamaian hanya di dalam dirimu. Siapapun yang penuh pikiran tentang apa arti hidup manusia, membaca sampai kalimat itu, engkau mulai nangis. Engkau akan mengaku, this is the truth, this is the reality. Saudara-saudara, manusia yang pikirannya dangkal, kira dia sudah menikmati hidup. Kalau sudah banyak uang dia bahagia. Tapi saudara-saudara, manusia memikir lebih mendalam apa artinya hidup manusia. Mereka membaca kalimat ini, mereka mengetahui memang manusia lain. Saudara-saudara, sapi kerja berat, sapi dipaksa kerja, tapi waktu dia tidur lebih lenyap dari manusia. Manusia sudah dapat apa yang dia inginkan, malamnya tidur tetap tidak enak, karena dia mau memikirkan lagi, memikir lebih lagi. Engkau ada 1 juta minta 100 juta, ada 100 juta minta 100 miliar, ada 100 miliar mengharapkan 100 triliun, ada 100 triliun mengharapkan seluruh dunia. Seperti engkau yang harus kayak orang lain, kasih sedikit sudah cukup, dia tidak usah banyak-banyak. Kalau saya tidak boleh cukup. Itu desire membuat you tidak pernah puas. Buddha mengatakan siksa dan penderitaan disebabkan oleh nafsu yang tidak berhenti-berhenti, disebabkan oleh ketidakpuasan yang terus menerus. Pernahkah engkau bilang cukuplah, aku sudah cukup? Tanya di Syudang, sudah cukup? Kaya sudah cukup enggak? Mau tambah lagi? Mau. Kalau bisa tambah umurnya, tambah uangnya, bagus. Tetapi akhirnya uang boleh bertambah, umur sulit tambah. Di situ konflik. Saudara-saudara sekalian, manusia semua tidak pernah puas. Karena apa? Tuhan telah menciptakan dirimu dengan satu vakum yang besarnya, seluruh dunia masuk pun masih ada lubangnya. Saya dulu waktu kecil dengar seorang pendeta mengatakan, jantung manusia hanya sebesar gumpalan tangan ini loh. Our heart is just small like this. Tetapi seluruh dunia masuk masih lotok, masih ada lubangnya. Kalau mungkin lebih dari seluruh dunia milik oleh satu orang. Siapa saya? Saya ini hanya satu manusia yang 10-20 tahun lagi, kamu 30-40 tahun lagi, yang lebih kecil 50-60 tahun lagi, cuma ditaruh di dalam satu kotak peti yang tidak lebih besar daripada 1 meter kali 2 meter. Kalau lebih besar mahal, kalau lebih berat lebih besar. Besok kebangkitan Yesus datang susah. Saudara-saudara, Yesus datang yang paling susah bangkit dari orang kaya, karena petinya terlalu tebal. Waktu malaikat bernafiri, semua bangkit, dia sudah bangkit. Aduh, terlalu berat buat dia.
Saudara-saudara, engkau tidak puas? Engkau bagaimanapun tidak puas, kita tidak puas. Karena apa? Kita mempunyai satu jiwa yang tidak pernah puas. Kenapa? God created us so. God, my great God, you have created us in the restless soul forever. No peace, no rest, no satisfaction until we return to you and get rest only in you. Saudara-saudara, yang menjadi orang kaya sekali, dia tidak puas, mati. Sesudah mati di dalam neraka. Sekarang bukan saja kekurangan uang, bukan kekurangan enak, kekurangan sejahtera, kekurangan air. Karena di dalam api terpanas. Lalu dia lihat, loh kenapa ya? Itu orang yang paling miskin, orang yang saya hina, yang pengemis di pintu luar rumah saya. Kok boleh mendapatkan istirahat di situ? Wih, tidurnya nyenyak sekali. Semua orang ya, kalau waktu tidur kelihatan tampaknya itu begitu tenang, betul nggak? Karena dia waktu tidur nyenyak, nggak mungkin merungut. Nah ini psikologi. Kenapa ya? Kalau sudah tidur enak, coba lihat, semua anak waktu tidur kayak malaikat. Ya, alisnya dua, matanya jadi dua garis. Terus sedikit, apalagi senyum. Waduh, luar biasa. Jarang orang tidur gini. Atau karena apa? Lego, syarafnya semua lepas. Pada waktu engkau tidurnya itu semua lepas. Nah pada waktu ya, orang kaya melihat si lego di situ, itu yang dulu saya hina, yang pengemis, sekarang boleh rest di situ. Aduh, dia bilang, suruh dia bangun. Kurang ajar lu enak-enak tidur. Abraham, perintahkan dia. Suruh dia ambil air ke sini, taruh di lidahku. Kenapa dia berani mengatakan kalimat ini? Dia suruh Abraham memerintahkan, padahal dia memerintah Abraham, betul nggak? Nah ini yang tidak dilihat kan? You perintah dia, you ini. Dia mau mengajar jadi pengatur. Saudara-saudara, orang kalau sudah biasa mengatur orang lain, tidak bisa tenang. Dia maunya semua orang diatur baru dia tenang. Saudara-saudara. Dan dia sudah biasa, ada apa suruh orang. Dengar kalimat ini ya. Babu, merica. Babu, sini. Orang kalau biasa suruh orang, sampai neraka sifatnya sama. Tidak bisa bertobat. Dia sudah biasa suruh orang. Sudah di neraka masih, ini tabiat lamanya. Suruh dia datang sini. Ini apa? Ini adalah seorang office boy. Pakai sepeda motor boleh, jalan kaki boleh. Suruh dia sini, suruh dia sini. Dia sudah biasa sini, suruh sini. Tidak suka kerja sendiri. Saya terus terang ya, di rumah saya yang paling berat saya angkat sendiri. Lalu yang agak ringan saya suruh pembantu, anak-anak bantu. Semua yang paling berat saya kerja sendiri. Saya tidak suka merepotkan orang lain. Tidak suka terus suruh orang lain. Sampai sekarang mulai tua sedikit perlu bantuan. Karena saya kekuatan sudah kurang. Dulu waktu saya masih muda, kalau saya merasa ini pengaturan tidak bagus, saya tutup kamar. Lalu lemari itu tempat tidur, meja, satu orang angkat, dah beres, angkat lagi. Satu hari bisa robot 3 kali sampai puas. Akibatnya waktu tua menjadi desainer. Desainnya lumayan loh. Ini taruh di mana, berapa besar? Saudara tahu biasanya aula yang didesain sederhana itu tempat penceramah ambil 1/3 tempat. Kalau ini aula, ini pendengar mulai di sini, penceramah di sini. Ini ada lowongan 1/3 bangunan diambil oleh satu orang. Saya punya desain tidak boleh. Paling banyak 15%, paling banyak 10%, kalau bisa 7%. Sehingga aula kita yang dipakai oleh pengkhotbah sedikit, yang dikelilingi oleh orang banyak. Karena apa? Desain itu penting. How to make the space efficient. Itu bagaimana bisa hemat sehingga uang yang dipersembahkan tidak diboroskan. Bukan tidak diboroskan mereka beli barang sembarangan. Tidak diboroskan, tempat tidak sembarangan. Saya tentukan tidak boleh lebih daripada 85 cm. Satu baris dengan baris yang lain. Cukup dah? Cukup. Mau bikin lebih besar? Gampang.
Kalau mau boros bagaimana? Kursi yang belakangnya tebal. Ini kursi belakangnya berapa? 1 senti sampai. Coba kayu itu, betul nggak? Dengan demikian semua baris itu sudah cukup jalan, cukup duduk, masih ada tempat. Dan itu standarnya kuat, tidak bisa jatuh. Semua itu didesain, semua dipikirkan. Karena dari dulu begini. Yang berat kerja sendiri, yang ringan suruh orang lain. Kalau bisa kerjakan sendiri, tidak usah panggil orang lain. Apapun orang lain sampai di neraka, suruh dia datang. Karena sudah kebiasaan panggil orang lain. Sifat itu tidak akan berubah sampai kekekalan. Lalu akhirnya bedanya apa? Di dunia ada uang suruh orang-orang semua datang. Tapi di surga, yuk pakai uang. Di neraka, yuk perintah orang pakai uang. Uangmu dah laku. Abraham bilang enggak, tidak mungkin dia ke situ. Lu juga tidak mungkin ke sini. Jadi suruh dong. Tidak. Sudah 2 hal. Kamu sudah pernah enak-enak di dunia. Sekarang dia enak-enak. You pikir. Kedua, sudah diberikan firman. You tidak dengar. Sekarang mau merubah nasib? Tak bisa. Sudah 2 hal. I have given you the word of God. I have given you the opportunity in your life. You main-main. Sekarang tidak lagi. Lalu di neraka satu-satunya yang tinggal itu apa? Memory. You mesti pikir. You mesti ingat kembali. You pernah diberikan ini. You pernah enak. You pernah ada firman. Dan you tidak mengkopriskan. Di dalam neraka satu-satunya kerjaan. Ingat terus. Ingat kenapa dulu saya begini. Ingat kenapa saya berdosa. Ingat kenapa ada firman saya tidak dengar. Ingat kenapa saya tidak bertobat. Ingat kenapa, ingat. Tapi tidak ada robah. Itu namanya neraka. Forever regret and no change. Forever remember and no more opportunity. No more opportunity for you for the second time. Itu namanya neraka. Saudara-saudara. Jadi di sini kita melihat yang Tuhan mau manusia itu adalah istirahat yang sesungguhnya bersekutu dan berdamai di dalam Tuhan dengan sentosa. Tetapi bukan pentingnya hari itu. Hari itu memang dikuduskan, tetapi hari itu akhirnya mengalami satu perubahan. Kita akan melihat. Sekarang kita masuk ke dalam tahap kedua. Apakah hari Sabat yang kita mengerti di dalam Alkitab? Pertama, hari Sabat pertama adalah hari Sabat dari Tuhan Allah sendiri, yang tidak ada orang boleh ikut campur dan berbagian di dalamnya. The Sabbath of God, who is the Creator. Setelah Allah menciptakan segala sesuatu, tidak ada orang ikut campur, tidak ada orang boleh mencipta, tidak ada malaikat berbagian. Allah sendiri, Allah Tritunggal mencipta. Setelah 6 hari semua jadi. Lalu hari ke-7 Allah istirahat. Saya sudah katakan 2 minggu yang lalu, ini tidak berarti Allah tidak bekerja. Kalau setelah mencipta segala sesuatu lalu dia tidak bekerja, Yesus tidak mengatakan my Father is doing his work until now and me so. Bapakku bekerja sampai hari ini, aku juga. Jadi Allah tidak berhenti kerja, tapi berhenti kerja ciptaan. Maka sebegitu selesai mencipta, berhenti pekerjaan ciptaan, langsung mulai pekerjaan penopangan. Nah saudara-saudara, kalau Allah setelah cipta 6 hari, lalu dia sama sekali tidur, berhenti, berarti yang dicipta mulai hancur semua, berantakan, rusak, karena no one to maintain. Jadi the ending of the creation work is the same time the beginning of preserving work, maintaining work. Maka dia sesudah mencipta, dia berhenti daripada penciptaan. Pada saat itu dia mulai menopang apa yang dicipta. Nah ini pasti, karena tidak ada gap di antara dicipta lalu tidak ada menopang baru mulai penopangan. Tidak mungkin. Sehingga di sini yang disebut berhenti daripada penciptaan setelah 6 hari sebenarnya mulailah pekerjaan lain. Sehingga Yesus mengatakan Bapakku bekerja sampai hari ini, aku juga. Nah saudara-saudara, ini namanya the Sabbath of God. Hari Sabat Tuhan Allah, tidak ada bagian engkau dan saya. Kita semua tidak ada bagian di dalam ini. Hari Sabat pertama, macam pertama, yang berbeda dengan hari Sabat yang kita mengerti. Kedua,
Hari Sabat yang tidak jelas karena belum diberikan Taurat, belum diberikan perintah, dan belum diberikan satu ketentuan bagi orang-orang yang dicipta. Itu sebab Adam sampai Musa di dalam ribuan tahun ini tidak pernah dicatat Allah minta orang melakukan hari Sabat. Tidak ada perintah itu. Saya sebut ini sebagai unclear Sabbath. Sabat atau hari Sabat yang tidak jelas di dalam Alkitab, yaitu sejak Adam sampai Musa. Sehingga ribuan tahun orang itu merayakan hari Sabat atau tidak, saya tidak tahu. Mereka memelihara hari perhentian, tidak tahu karena tidak jelas. Ini kedua. Ketiga, hari Sabat macam ketiga adalah hari Sabat yang diperintahkan di dalam Keluaran pasal 20. Dan saudara jangan lupa ya, di dalam 10 hukum hanya satu hukum mengenai waktu. Hanya satu hukum mengenai hari. Selama 7 hari engkau kerja 6 hari, 1 hari berhenti. Ini mengenai hari. Perintah pertama, kedua, ketiga, keempat, keenam, 7, 8, 9, 10. Semua tidak ada sangkut paut dengan hari. Tapi ini hari satu-satunya. Sehingga saudara-saudara, kalau semua negara ada hari libur umum 13 hari, 14 hari, sebenarnya Tuhan memberikan manusia hari libur umum 1 tahun 52 hari. Ini cara Tuhan. Dan kenapa memberikan ini? Kamu memelihara hari Sabat dari ayat pertama karena kamu pernah menjadi budak di tanah Mesir. Engkau pernah diperalat, engkau diperkosa, engkau didikte, engkau dipaksa bekerja mati-matian menjadi budak. Sekarang saya melepaskan engkau, memberikan Sabat kepadamu. Jadi hari Sabat orang Israel ini adalah hari Sabat orang Israel karena mereka pernah menjadi budak di tanah Mesir. Sekarang saya tanya, siapa yang mengatakan sekarang saya merayakan hari Sabat karena saya pernah menjadi budak di Mesir? Coba angkat tangan. Adakah engkau pernah menjadi budak di tanah Mesir? Tidak pernah. Maka hari Sabat orang Kristen sama hari Sabat orang Israel tetap lain. Di dalam hukum, dalil, etika yang lain semua sama. Di dalam memelihara hari lain. Maka sekarang kita hari Minggu, bukan hari Sabtu. Mestinya hari Sabat itu hari Sabtu kan? Ya kan? Jadi orang-orang di bawah pengaruh Mrs. White yang menulis The Controversy of Faith, yang mendirikan gereja Advent hari ke-7. Mereka mengatakan orang Kristen semua salah. Engkau sudah melanggar hukum, engkau tidak menjalankan perintah. Tetapi perintah Tuhan hari Sabat semenjak hari Sabtu. Kenapa engkau tidak hari Sabtu? Kenapa engkau hari Minggu? Maka mereka memindahkan kebaktian mereka pada hari Sabtu. Itu namanya gereja Advent. Nanti kita akan jelaskan kenapa. Saudara-saudara, hari ke-7 engkau berhenti ke pekerjaan karena Tuhanmu berhenti ke pekerjaan. Nah, hari ke-7 engkau harus memelihara karena Tuhan mengkuduskan hari itu. Nah, hari itu dan semua hukum dilakukan oleh Israel karena apa? Karena engkau pernah menjadi budak di tanah Mesir. Aku melepaskan engkau keluar. Pelepasan dari Tuhan itu mewakili atau menjadi simbol keselamatan. Dan keselamatan bukan saja memberhentikan kita daripada berbuat dosa, mengampuni kita dari semua dosa yang sudah diperbuat, tapi menjadikan kita mendapatkan sesuatu hubungan perdamaian kembali dengan Tuhan, mendapatkan istirahat rohani kita di dalam pangkuan Tuhan, dan mendapatkan sesuatu kesejahteraan karena kita sudah diselamatkan. Itu arti sesungguhnya. Saudara-saudara, ini ketiga, the Sabbath of Israelis. Hari Sabat dari orang Israel. Keempat, hari Sabat satu hari yang lain yang akan ditunjukkan. Ini tertulis di dalam Yeremia. Nabi Yeremia mengatakan, pada hari itu engkau akan tidak lagi mengatakan aku pernah di Mesir. Engkau akan mengatakan aku pernah di Babilonia. Saudara-saudara, dan engkau akan memelihara hari Sabat itu karena engkau pernah menjadi tawanan di Babilonia. Kata waktu Tuhan telah melepaskan engkau kembali ke tanah perjanjian, ke tanah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyangmu, engkau mengatakan aku merayakan hari Sabat karena aku pernah keluar dari Babilonia.
Nah di sini yang penting bukan hari itu, tapi mengapa melihara hari itu? Karena Tuhan campur tangan, Tuhan melepaskan engkau, Tuhan memberikan sejahtera kepada engkau, keluar daripada perlengguan dan ketidakbebasan yang kau terima dan kau alami. Ini artinya. Ini keempat. Kelima, hari Sabat dari Yesus Kristus. Hari Sabat dari Yesus Kristus saya sebut sebagai paradoxical Sabbath. Ini hari Sabat paradoks. Karena apa? Menurut orang Yahudi, Yesus melanggar hari Sabat. Menurut orang Kristen, Yesus tidak melanggar hari Sabat. Betul tidak? Saya mau tanya, Yesus melawan Tuhan tidak? Yesus melawan kitab tidak? Jawab. Yesus melawan perjanjian lama tidak? Tidak. Tetapi orang Yahudi mengatakan, kamu melarang, kamu melanggar, kamu memberontak karena pada hari Sabat engkau telah bekerja sesuatu. Saudara-saudara, lalu kita mengerti tuduhan dari orang Yahudi dan apa yang dinyatakan oleh Yesus Kristus sebagai satu hal konflik yang perlu diselesaikan. Yesus kerja apa sih? Yesus pada hari Sabat mengerjakan beberapa kali pekerjaan mujizat. Hari Sabat itu Yesus menyatakan mujizat, membuktikan dia adalah Tuhan Allah. Karena istilah mujizat di dalam Alkitab berarti tanda. Tanda Allah. Yesus adalah Allah, menyatakan tanda Allah. Yesus adalah Allah, dia mempunyai tanda membuktikan dia adalah Allah. Dan tanda Allah yaitu disebut performance of miracle, the signs of God. Tanda Tuhan Allah, dia melakukan mujizat. Satu hari pada waktu dia berada di pinggir satu tempat air Siloam, dia melihat seorang yang sudah 38 tahun tinggal di pinggir daripada kolam itu, hanya mengharapkan pada waktu malaikat setiap tahun turun menggoyangkan air, siapa yang masuk dulu dia sembuh. Jadi dia sudah lumpuh dan dia mengharapkan tahun ini saya boleh sembuh. Lalu dia terus melihat, tapi tidak mungkin terus lihat air kan. Kadang-kadang melihat tempat lain, kadang-kadang melihat air, terus melihat miring gini, tahun bertahun kan bengkonginnya. Saudara-saudara, waktu malaikat datang menggoyangkan air, orang lain lihat dulu, masuk, langsung sembuh. Wah, dia 1 tahun kehilangan kesempatan. Baring lagi di situ 365 hari. Tunggu kapan malaikat datang menggoyangkan air, dia turun lagi. Dia tunggu 38 tahun tidak sembuh. Orang kalau di dalam keadaan penyakit berat, dia cuma mengharapkan sembuh. Akhirnya sembuh tidak datang, mati juga tidak tiba. Akhirnya berlarut-larut, menggiring hidupnya yang penuh susah, berpuluh-puluh ribu hari. 3 tahun lebih 1000 hari, 30 tahun lebih 10.000 hari. Dia belasan ribu hari menunggu supaya suatu hari bisa sembuh, tidak datang. Yesus mengatakan, bangkitlah engkau, berdiri, jalanlah. Dengan tanda dia adalah Allah, dengan kuasa Allah bekerja. Berbeda dengan semua nabi-nabi, Yesus tidak pernah perlu berdoa sebelum melakukan mujizat. Dengar kalimat ini. Semua nabi, waktu mereka membangkitkan orang, melakukan mujizat, minta pertolongan kepada Tuhan Allah. Hanya Yesus tidak pernah. Di dalam Alkitab, 2 orang nabi membangkitkan anak, satu Elias, satu Elisa. 2 rasul membangkitkan orang, 1 Paulus, 1 Petrus. 2 perjanjian lama, 2 perjanjian baru. Keempat itu sebelum membangkitkan mereka berdoa kepada Tuhan. Yesus 1 orang membangkitkan 3 orang. Dan Yesus tidak pernah berdoa sebelum dia membangkitkan. Kenapa? Karena dia sendiri Allah. Dia bukan nabi yang memerlukan Allah. Dia bukan rasul yang berdoa kepada Allah. Dia adalah Allah sendiri yang datang menjadi manusia. Tadi takumi, maka anak umur 12 hidup yang sudah mati bangkit. Hei remaja, aku memerintahkan engkau bangkit kembali. Anak dari kota Nain, seorang ibu janda, anak yang mati itu bangkit. Ia berkata, Lazarus keluar. Orang mati itu keluar.
3 kali dia membangkitkan orang tidak pakai berdoa. Karena apa? Dia adalah Allah. Dan karena dia adalah Allah, maka dia melakukan mujizat sebagai tanda Allah ada di dunia. Dan dia membangkitkan orang. Justru waktu membangkitkan orang yang sudah lumpuh 38 tahun, hari itu hari Minggu, hari Sabat. Dan dia mengatakan seorang yang lumpuh lagi di lain tempat, engkau berdiri, engkau mengatakan, dia mengatakan dosamu sudah diampuni. Semua orang Farisi kurang ajar ya. Dia menghujatnya. Masa manusia berani mengampuni dosa manusia? Mereka asumsinya Yesus bukan Allah, Yesus manusia. Dan hak mencipta hanya dimiliki oleh Allah. Hak menebus, mengampuni hanya dimiliki oleh Allah. Hak menghakimi seluruh dunia pada hari kiamat hanya dimiliki oleh Allah. Dan ini hak memberikan firman dan Taurat hanya dimiliki oleh Allah. Siapa engkau? Engkau seorang manusia berani mengatakan manusia yang sakit, aku mengampuni dosamu. Engkau menghujat, engkau telah melangkah melebihi daripada derajat seharusnya. Engkau berdosa besar, engkau penghujat Tuhan Allah. Siapa kamu? Engkau berani mengampuni orang lain? Yesus menjawab, mengatakan mengampuni gampang tak? Atau mengatakan sembuhlah engkau, gampang mana? Lebih gampang mengatakan mengampuni kan? Karena ampunlah dosamu. Ya sudah dong. Ampun dah ampun kan, tak ada orang tahu. Pokoknya aku sudah ngomong. Ampunilah dosamu. Sekarang diampunilah dosa. Gampang kan? Engkau tahu saya mengampuni dosa, engkau tidak setuju. Sekarang saya kasih tahu. Untuk membuktikan anak manusia mempunyai kuasa Allah, sekarang saya akan suruh dia bangkit. Gampang mana suruh orang bangkit daripada kelumpuhan dibanding dengan hanya mengampuni dosa. Manusia punya pikiran selalu terikat oleh gejala, selalu ditipu oleh fenomena. Tapi Yesus kira bilang, sekarang bangkit, ambil kasurmu, jalan. Kalimat itu bukan hanya huruf. Kalimat itu mengandung makna. Dan makna itu mengandung kuasa Allah. Sehingga waktu Tuhan Yesus bilang, bangun, ambil kasurmu, jalan. Untuk membuktikan anak manusia di dunia ini ada kuasa mengampuni dosa. Sekarang buktinya, stand up, take your mattress and walk. Orang itu langsung berdiri, ambil kasurnya, berjalan. Saudara-saudara, sengaja Yesus memakai 2 tahap. Menyatakan Allah yang berhak mengampuni, tapi engkau tidak percaya. Sekarang tanda Allah membangkitkan orang, menghidupkan orang. Ini membangkitkan, membangunkan orang sakit lumpuh, dan dia jalan. Kuasa itu langsung pergi daripada kalimat yang keluar kepada dia, kepada orang itu. Nah saudara-saudara, di mana Tuhan berkata, itu pengutaraan makna dan kehendak. Di mana Tuhan berkuasa, itu penggenapan kehendak. The word of God expresses the will of God, and the power of God accomplishes the will of God. Ingat 2 kalimat ini. Kalimat-kalimat keluar dari mulut Allah menyatakan kehendaknya, dan kuasa yang keluar dari Allah menggenapi kehendaknya. Sehingga kehendak diutarakan melalui bahasa, dan kehendak itu disempurnakan melalui kuasa. Tidak pernah ada kalimat keluar dari mulut Yesus yang kuasanya tidak keluar. Dengar kalimat ini. There's not even one time the word of Christ comes out from the mouth of him never be accomplished by his power. Itu sebab saya pada tahun kira-kira 63, umur 23, saya berdoa, Tuhan jadikan saya seorang hambamu yang waktu saya berkata, ada kuasamu yang mendampingi aku. Kalau saya menghibur, pendengar dapat hiburan. Kalau saya menegur, pendengar dapat teguran. Kalau saya memberikan sesuatu janji, Tuhan akan menyertai kamu, Tuhan akan memberkati. Tuhan accomplish your will. Jadikan saya seorang hamba Tuhan yang mulutnya tidak kosong, tidak peduli suara keras, suara kecil.
Saya mau kalimat-kalimat keluar dari saya itu diberkati oleh Tuhan, sehingga kuasa itu mengikuti. Jadiku seorang hamba yang boleh mewakili Tuhan. Saudara-saudara, saya doa itu dengan serius di hadapan Tuhan. Karena saya melihat banyak khotbah yang disia-siakan. Banyak firman yang ngocehnya bagus tetapi tidak kuasa. Banyak teori-teori yang hanya bisa didengar untuk mendapatkan SKS, tapi tidak menjadi sesuatu kekuatan meluaskan kerajaan Tuhan Allah. Dan Tuhan dengar. Sekarang saya sudah tua. Saya tahu perkembangan gerakan reform lebih cepat daripada yang mampu kita kerjakan. Tetapi saya tidak takut. Kalau tempat-tempat tidak ada pendeta pergi, kita kirim kaset DVD. Lalu di situ pada waktu firman Tuhan disampaikan, kuasa ada di situ. Karena ini sudah menjadi satu bukti Tuhan menyertai. Tidak ada perkataan dari Tuhan yang tidak mengandung kuasa. Saudara-saudara, waktu Yesus Kristus di dunia ini, orang Farisi mengatakan, engkau melanggar hari Sabat. Yesus tidak mengatakan, enggak, aku tidak melanggar. Yesus diam. Yesus mengatakan satu prinsip. Manusia bukan dicipta untuk hari Sabat. Hari Sabat ditetapkan untuk manusia. Nah, inilah satu pengertian. Man is not for the day of Sabbath. The Sabbath day is established for man. Jadi manusia yang harus menikmati apa makna daripada hari Sabat. Manusia yang dibikin oleh Tuhan untuk mendapatkan peristirahatan. Maka bukan itu peristirahatan itu yang menjadi utama. Manusia yang boleh menikmati, menguasai, itu yang menjadi utama. Selain Tuhan itu penguasa dirimu, tidak boleh ada lain penguasamu. Selain Tuhan pengatur hidupmu, tidak boleh ada lain yang menjadi pencampur tangan mengatur seluruh hidupmu. Kita dicipta oleh Tuhan dan diberi daya cipta untuk menciptakan hal-hal yang lain. Kita diatur oleh Tuhan, diberi kekuatan untuk mengatur kita dan mengaturi segala sesuatu. God is my master. I should be the master of my material, my belongings, my day, my life. Jadi aku menjadi tuan di atas segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Dan saya tidak diperbudak oleh uangku. Saya tidak diperbudak oleh peraturan apa. Tapi saya akan menjadi tuan untuk mengatur semua ini di bawah pengaturan Tuhan kepada saya. Saya takluk kepada Tuhan, lalu saya mentaklukkan dunia. Saya diatur oleh Tuhan, lalu saya mengatur segala sesuatu dimiliki oleh saya. Itu prinsip yang benar. Maka the Sabbath is established for man. Man is not for the Sabbath. Manusia bukan untuk hari Sabat. Manusia justru melalui hari Sabat mendapatkan kebebasan, bukan mendapatkan ikatan. Dan kalau ikatan Taurat itu adalah perintah dari Tuhan, itu adalah ikatan yang membebaskan, bukan mematikan. Itu sebab kau sudah menjadi budak di Mesir. Aku melepaskan engkau, akan memberikan Sabat kepada engkau. Di situ manusia lebih penting daripada harinya, bukan hari lebih penting dari manusia. Hari Sabat ditetapkan bagi manusia, bukan manusia ditetapkan bagi hari Sabat. Kedua, Yesus mengatakan anak manusia adalah Tuhan dari hari Sabat. Nah, ini kalimat yang paling penting. The Son of Man is the master of Sabbath. Aku anak manusia, aku adalah Tuhan dari hari Sabat. Jadi hari Sabat itu adalah yang kutetapkan. Dan kalau engkau tidak mengerti aku, bagaimana engkau mengerti hari Sabat? Engkau melanggar hari Sabat. Ini menurut harafiah. Yesus bilang tidak. Di antara kamu ada siapa yang hari Sabat sapimu kecemplung ke dalam air, dan engkau bilang sapi sabar karena hari Sabat 24 jam kemudian saya akan kembali menolong engkau. Dia pasti mati di situ. Adakah kamu yang sapinya jatuh ke dalam got, jatuh ke dalam jurang, engkau karena hari Sabat biarkan dia di situ? Bukan engkau menolong. Jadi hari Sabat yang boleh kita kerjakan dan menolong orang lain, kita kerjakan. Hari Sabat yang kita bisa memuliakan Tuhan, kita muliakan. Hari Sabat kita kerjakan sesuatu menurut kehendak Tuhan, kita kerjakan. Tapi hari Sabat jangan membelenggu kita, akhirnya menjadikan kita tidak mengerti mengutamakan Tuhan. Hanya egois dan hanya profit diri yang diutamakan. Itu tidak boleh.
Yesus punya hari Sabat. Paradoxical Sabbath. Karena menurut orang Yahudi, dia tidak merayakan hari Sabat. Tetapi Alkitab mengatakan, dia Tuhan daripada hari Sabat. Dan hari Sabat untuk manusia. Ini kelima. Keenam, hari Sabat keenam di Alkitab ada hari Sabat yang sudah dialihkan kepada hari Minggu. Loh, kok ada pengalian ini? Di mana ayatnya? Aku sekarang merubah hari Sabat menjadi hari Minggu. Tidak ada kalimat itu. Itu sebab tuduhan dari Mrs. White bahwa orang Katolik di bawah Paus telah merubah hari Sabtu menjadi hari Minggu. Inilah sesuatu pelanggaran dan satu perlawanan kepada Tuhan Allah. Kita orang Advent tidak boleh pergi ke gereja hari Minggu, tapi mesti hari Sabtu. Nah, saudara-saudara, seorang reform yang sudah meninggal pernah menjadi profesor di Calvin Seminary di Amerika. Dia menulis satu buku namanya Four Major Cults. Namanya adalah Profesor Hoekema. Ini salah satu buku untuk mengerti 4 bidat yang besar dari Amerika. 4 dari Amerika. Amerika itu bebas agama, juga bebas bidat. Akhirnya Saksi Yehova, Mormon, Christian Science, sama Adventisme. 4 yang besar bidat ini berasal dari Amerika. Dan di dalam buku itu Hoekema berusaha bukan memfitnah, tapi mencari pengertian dari first source. Dia berkoresponden dengan semua pemimpin daripada orang Advent, orang Mormon, orang Saksi Yehova, dan orang-orang Christian Science. Akan mendapatkan pengertian mereka dari mana pendapat ini dapat. Dan ini koresponden mengakibatkan begitu banyak data yang dia kumpulkan. Lalu dia menjadi yang berada di dalam buku itu. Dan dia akhirnya memberikan satu konklusi. Mrs. White mengatakan Paus Katolik merubah hari Sabtu menjadi hari Minggu. Kalimat ini belum pernah dipertanggungjawabkan. Paus yang mana? Pada tahun apa? Di dalam perintah dikrit yang mana? Tidak pernah. Jadi itu satu laporan yang menipu secara tidak sadar. Karena menurut pikiran dia, ini pasti benar. Sama sekali tidak ada data. Apakah Katolik pernah mengganti Sabtu menjadi Minggu? Kalau pernah, cari dan telusuri di dalam sejarah. Paus yang mana? Tahun apa? Dengan surat diskrit yang mana? Pernah merubah hari Sabtu menjadi hari Minggu? Tidak pernah ada. Maka Hoekema mengatakan bahwa si Mrs. White adalah membuat sesuatu tidak sadar tipuan sendiri kepada seluruh dunia. Jadi saudara-saudara, tidak pernah ada kalau orang Katolik di bawah satu paus tertentu merubah hari Sabat menjadi hari Minggu. Nah, sekarang mau tanya, kalau begini kenapa hari Sabatnya orang Yahudi itu adalah Sabtu? Kenapa kebaktian orang Kristen adalah hari Minggu? Kenapa? Mulai kapan perubahannya? Ini saya sebut sebagai Sabat di dalam macam ke-6 di dalam kitab suci Perjanjian Baru. Saudara perhatikan, Paulus berkhotbah kepada orang di Korintus, kepada orang-orang yang berada di Efesus, berada di Troas, itu hari pertama. Hari pertama bukan hari ke-7. Hari pertama itu ada hari Minggu. Hari ke-7 adalah hari Sabtu. Hari pertama Minggu sampai hari ke jemaat itu adalah hari ke-6. 7 itu adalah hari Sabtu. Lalu sesudah Sabtu hari pertama lagi. Hari pertama itu kenapakah dijadikan tempat kebaktian? Nah, ini bukan karena Paus merubahnya. Zaman Paulus orang Kristen sudah berkumpul pada hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Karena makna bukan harafiah. Saudara mengerti? Kenapa makna? Karena Yesus bangkit pada hari, saudara tidak tahu? Yesus bangkit hari Selasa. Yesus bangkit hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu adalah hari pertama pagi-pagi. Mereka menemukan kuburan Yesus kosong. Malaikat berada menjaga di situ dan berkata kepada siapa yang kau cari? Mengapa mencari orang hidup di tengah-tengah orang mati? Jadi Yesus bangkit pada hari Minggu. Hari Minggu bangkit berarti apa? Dia telah bereskan dosa,
telah mengalahkan kuasa maut, telah membereskan belenggu Taurat, telah membereskan kutukan Tuhan, telah menghancurkan kuasa setan. Dia telah melepaskan manusia dari kuasa maut, dan dia bangkit hari pertama. The new beginning, the new day, the new era, the new life. Hari pertama adalah hari kebangkitan Kristus. Hari pertama adalah hari sesuatu fase yang baru, satu era yang baru. Karena dosa sudah dilenyapkan kuasanya, karena kuasa gelap sudah diusir, setan sudah dikalahkan, dan hukuman kutukan sudah ditanggung. Sekarang engkau boleh beristirahat di dalam saya yang telah melepaskan engkau dari berdosa, memberikan jaminan, memberikan perdamaian, dan memberikan hidup yang baru, karena aku sudah mati bagimu. Nah saudara-saudara, ini arti sesungguhnya. Arti sesungguhnya apa? Engkau yang dulu di Mesir, aku melepas. Perjanjian lama. Engkau dulu di bawah kuasa dosa, aku melepas. Ini perjanjian baru. Ngerti? Jadi arti hari Sabat adalah pelepasan daripada belenggu, daripada perbudakan, daripada kerja berat di bawah dosa. Perjanjian lama dipaksa oleh Firaun. Perjanjian baru, engkau dilepas keluar daripada paksaan setan, paksaan kuasa dosa. Engkau dibebaskan, dan aku sudah bangkit. The war is over. The conflict is over. The curse is over. The power of sin is over. The power of Satan is over. The power of death is over. Semua sudah lewat. Mari datang kepadaku. Aku memberikan istirahat. Aku adalah Yesus yang bangkit pula daripada kematian. Ini adalah Sabat yang sesungguhnya. Maka kenapa kita tidak usah takut dituding oleh orang saksi Yehova atau digoda oleh lain? Kita mengetahui kita menikmati Sabat, kita menikmati perdamaian, kita menikmati sesuatu sejahtera, sentosa, peristirahatan, karena Kristus bangkit pada hari yang pertama. Dan hari ini menjadi the day of the Lord. Ini menjadi the Lord's day, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Maka kita berhenti 6 hari kerja, hari Minggu datang kepada Tuhan. Ini yang ke-6. Dan yang ke-7 itu apa? Saudara-saudara, yang ke-7 itu sebenarnya adalah makna yang sudah ditulis di dalam Pentateuch, yang akhirnya dikutip di dalam Ibrani. That Sabbath. That Sabbath. Beristirahat itu. Apa itu artinya? Beristirahat itu berarti ada satu perhentian. Ada satu hari perhentian yang bukan hari. Karena tidak disebut hari Sabat, disebut that Sabbath. Nah saudara-saudara, Tuhan berkata kepada Israel, nenek moyangmu 40 tahun mencobai aku di padang belantara, tidak beriman, bersungut-sungut, terus ngomel, tak pernah bersyukur. Saudara-saudara, your ancestors murmur about me and never be satisfied. They tempt me all times in 40 years in the wilderness. Itu sebab aku bersumpah demi aku tidak akan membawa mereka masuk ke dalam peristirahatan itu. Aku tidak memimpin mereka masuk ke dalam perhentian itu. Bukan hari ya, that Sabbath. Apa itu? Nah ini sebenarnya mengandung arti sesungguhnya. Yang disebut that Sabbath adalah betul-betul yang diberikan kepada kita dari hati Tuhan. Hati Tuhan memimpin kita untuk satu hari akan berhenti daripada segala kelelahan, keletihan, penyakit, encok, segala sakit gigi, sakit tulang. Pada satu hari kita sudah selesai di dunia, kita akan masuk ke dalam peristirahat itu, that Sabbath, to be with Jesus Christ forever and ever, to enjoy and to experience the eternal peace. Itu sebab setelah Yesus bangkit pula, dia begitu ketemu dengan orang lain, kalimat pertama apa? Semua dah ingat? Setelah Yesus bangkit, dia selalu berkata dengan kalimat apa? Sejahteralah kamu. Sejahteralah kamu.
sejahteralah kamu. Tuhan mau kita mengalami sejahtera. Kalau engkau mengatakan sejahtera yaitu ia kasih saya 3 hari 3 minggu libur jalan-jalan pergi Eropa. Tidak. Saudara-saudara, seorang yang rasa hidup terlalu ikat, terlalu susah, itu seorang kaya luar biasa. Siapa dia? Pemilik pabrik Kodak. Sekarang Kodak tidak terkenal, Fuji lebih terkenal di Asia. Tapi seluruh dunia Kodak itu memimpin. Kodak itu menjadi bikin film terbesar di dunia. Sehingga dia itu untungnya uang bukan 1 hari berapa, 1 detik berapa. Karena Kodak di barat, di timur, sini tutup, sini buka, seluruh dunia. Tapi pemiliknya itu tidak ada istirahat. Tidak ada istirahat, bukan tidak ada istirahat tubuh. Jiwanya tidak pernah peace. Maka dia mengatakan saya mau ke seluruh dunia. Saya mau ambil libur keliling dunia. Dia naik kapal yang paling mewah, paling mahal. Keliling dunia dari Amerika terus sampai Amerika Latin, terus ke Pasifik, sampai ke Asia, lalu pergi Afrika, pulang lagi ke Eropa, balik ke Amerika. Waktu kapal itu sudah mau menuju kepada New York Harbor, dia melihat itu Statue of the Liberty dan mengatakan, "We arrive back to United States." Saat itu dia rasa hatinya kosong sekali. Dia pergi ke bawah, ambil pistol, tembak diri mati. Aku sudah libur, aku sudah tenang, aku sudah keliling dunia untuk mendapatkan peristirahatan. Tidak ada. Sekarang kembali lagi. Dia kaya luar biasa. Dia multi-bilioner. Tapi dia rasa hidup tidak berarti. Ambil pistol, dar, tembak. Suara itu menggetarkan orang. Semua lihat. Sudah pulang ke rumah, semua senang-senang. Oh, pulang, sudah keliling dunia. Kenapa suara pistol? Dicari. Yang mati adalah yang bunuh diri dalam kamar yang paling mewah seluruh kapal. Karena apa? No peace. Dibandingkan dengan dia, saya berkata kepada saudara, saya lebih capek dari siapapun. Hari ini habis khotbah, engkau pergi jalan-jalan, saya khotbah lagi. Engkau pulang rumah, saya naik sore khotbah sampai malam. Dari besok khotbah lagi, terus khotbah. Saya lebih capek dari siapapun. Tapi saya berani berkata, I'm more peaceful than you. Hati saya penuh dengan sejahtera. Kesulitan apa datang, saya tenang. Saya dimarahin, tenang. Difitnah, tenang. Itu that Sabbath. Tuhan berjanji, I will give my people that Sabbath. Tapi syaratnya, jangan sebenarnya nenek moyangmu. Ngomel, sungut-sungut, dah habis-habis untuk melawan saya. Kalau engkau sifatnya selalu negatif, selalu tidak puas, you will never get that peace. I'm not giving you that peace to you. Aku akan memimpin umatmu masuk ke dalam Sabat itu. Kita bersyukur, kita akan menjadi manusia yang terus menikmati penyertaan dan Sabat yang sejati dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih firman-Mu yang mengandung makna yang sangat dalam, yang lebih tinggi dari apapun di seluruh dunia, menjadi kekuatan bagi kami hidup untuk memuliakan nama-Mu, hidup untuk menikmati nama-Mu. Tuhan, seperti apa yang dikatakan di dalam Westminster Confession, apakah tujuan manusia hidup? Adalah untuk benar-benar memuliakan nama-Mu dan menikmati Tuhan. Ajarkan kami untuk menjadi manusia yang boleh menikmati Tuhan, menikmati penyertaan-Mu, menikmati janji-Mu, menikmati pengertian firman-Mu, menikmati pimpinan-Mu, menikmati perjalanan menuju ke surga yang kekal dan yang mulia. Kami bersyukur Tuhan, pimpinlah kami terus dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin.
Amen.